Rekam. Udah. Gak ada monitor ya harusnya. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, Bu Nina sehat apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Adi sehat. Alhamdulillah. Kita refleksi hari ini ya. Ya, Iya. siap. Berarti kemarin itu kan yang ngajarnya Mas Rizky ya, ngajar Betul. kelas 5 kan hari Jumat ya. Yang observernya Teh Nina ya. Iya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol aja, oke? Ngobrol-ngobrol aja nih. Santai ya Pak? Santai-santai. Sekalian saya mau ngisi nilainya segitu. Oke, Mas Ki mau tanya dulu dong. Kemarin dari ngajar itu ngajar apa? Pelajaran apa? IPA, matematika. Matematika ya. Betul. Oke, waktu ngajar matematika itu ceritain dong hal-hal apa sih yang menurut Mas Rizky udah baik gitu, yang sudah mencapai ekspektasi lah gitu. Matematika secara global atau Enggak, yang kemarin secara aja, spesifik? yang kemarin aja. Oh, oke. Kemarin kan yang dibahas ya, kebetulan sedikit materinya data ya, statistika gitu. Memang kebetulan memang kita juga lagi dibahasnya di babnya masih bab itu gitu, baru-baru dipelajarin. Cuman reaksinya sih alhamdulillah enak ya, maksudnya anaknya tuh nangkepnya agak cepet karena data kan sedikit hitungannya gitu ya Bun. Jadi kayak ini ada daftar gitu loh, kamu tinggal ngedata doang gitu, bentuknya bagaimana, nah itu nanti dijelasin kan, ada data dari diagram batang, diagram garis gitu, table gitu, itu masih gampang tuh karena dia hanya memindahkan data doang dalam bentuk gitu. Nah yang susah satu tuh diagram lingkaran karena udah mulai menghitung kan, ada rumusnya juga. Jadi tidak hanya sekedar memindahkan data, bikin lingkaran terus main garis-garis aja, karena itu kan ada angkanya. Nah itu yang sulit di situ. Tapi saat dikasih tugas dan lain-lain, ya pancingan ya, soal-soal pancingan, anak ya jawabnya dengan diagram batang pasti atau garis. Lebih mudahnya memang table gitu. Jadi tapi lebih banyak ke diagram batang gitu, karena memang mungkin kan unik gitu ya, gambar-gambar gitu sih. Jadi kalau pembelajaran mah bagus, berarti anak-anak antusias gitu ya. Antusias, semangat. Karena tumben nih gitu ada pelajaran yang gampang. Kalau kata tekniknya gimana? Kemarin hal-hal apa aja tuh yang sudah baik waktu ngobservasi? Oke, betul Pak yang tadi telah disampaikan ya, anak-anaknya juga cepat tanggap karena ini satu materinya ringan ya Iya, Pak ringan. ya. Terus yang sudah baik apa ya, dari Pak Rizky sendiri untuk penyampaian materinya tuh dia tuh bisa komunikatif gitu Pak, nggak kaku gitu. Ya yang keduanya matematika pun bisa semangat loh gitu. Ya. Jadi suasana kelasnya apa ya, aktif aja gitu. Oke. Berarti bagus ya. Nah sekarang kalau nanya lagi, tadi kan yang udah baik nih, Mas Ki. Sekarang kira-kira dari pembelajaran kemarin apa tuh yang dirasa masih harus ditingkatkan, gitu? Yang ditingkatkan ya. Sebenarnya numerasi sudah pasti ya. Tidak hanya di bagian kayak data doang gitu. Di matematika secara keseluruhan numerasinya memang kurang banget gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin apakah anaknya mungkin banyak liburnya atau banyak mainnya, jadi efeknya kan anak jadi suka lupa gitu loh. Betul Pak. Betul. Kayak baru nih kasih tahu nih, caranya gini ya ngitungnya gitu, rumusnya ini kalau kayak tadi diagram lingkaran kayak gini ya gitu. Sama sebelum belajar kan kita ada kayak pancingan soal-soal pemantik lah. Terus juga kayak kalau saya nggak ada ice breaking tuh Pak, cuman bedanya pakai yang lain gitu, maksudnya kayak Ada penggantinya berarti? Penggantinya kayak biar fokus kan, kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan ya, ada jok-jok sedikit lah, tapi tetap yang masih berhubungan dengan pelajaran gitu. Jadi anak biar nggak ngelamun, nggak diem gitu, nggak pasif. Jadi anak akhirnya fokus semua gitu. Karena yang saya tunjuk memang anak-anak yang udah mulai agak jenuh, jadi semangat lagi gitu. Jadi mulai semangat. Cuma tadi numerasinya kurang banget nih Pak. Kenapa tadi saya bukan bingung ya, metodenya sih mungkin berbagai metode udah saya coba tuh Pak. Kan memang tiap anak beda-beda ya, nggak bisa satu metode untuk semua gitu. Si A, B, C, D nya itu misalnya taruh sebut nama ya, misalnya taruh Nadine gitu, mungkin dia bisa karena memang dia lebih pintar dari yang lainnya gitu. Atau Azmi misalnya bisa ngikutin, cepet nanggapnya. Tapi beda hal sama yang di bawah nih gitu loh, sebutlah misalnya Jibril lah gitu, atau Reno gitu, agak lama menangkapnya gitu karena bingung kan.
Bahkan yang middle-nya pun awal bisa nih, tapi pas ngitung salah gitu. Prosesnya kadang rumusnya betul, misalnya kayak rumus lah, anggaplah rumus perkalian atau apalah. Betul nih rumusnya, cara ngitungnya betul gitu. Tapi hasilnya kadang salah gitu, keliru gitu. Kira-kira apa penyebabnya, Mas? Numerasi atau tadi kemampuan anak tuh masih ada yang keliru dan lain-lain tuh. Kira-kira apa tuh penyebabnya? Kenapa nilai numerasinya kurang gitu ya, Pak? Atau masih ya tadi misalnya mengerjakan tugas anak-anak kan masih ada yang keliru, masih ada yang salah, padahal rumusnya udah bener. Nah, kira-kira tuh apa tuh sebabnya? Kalau dibilang belajarnya mungkin kurang gitu, mungkin ya salah satunya ya belajarnya mungkin kurang. Karena kan kita juga di sekolah kan belajar matematikanya aja selama 1 minggu kan hanya berapa jam gitu total ya. Satu hari paling banyak-banyaknya di 3 jam apel, itu aja kan paling dari jam 7 sampai setengah 9 gitu. Sedikit banget sebenarnya untuk matematikanya ya. Sedangkan materinya agak padat kan. Bayangin data itu di Kurtilas itu kan sebenarnya kelas 6. Tapi ada di kelas 5 gitu. Turunan tuh. Di Kurmer ya sekarang? Iya, di kurikulum yang baru ini kan materinya lebih dipadetin lagi. Dan kita memang tinggal ngeksplor aja. Semuanya kan kalau kita guru enak ya. Nah, kalau anak kan beda ya. Anak kan baru gitu. Loh ini gimana gitu. Bingung gitu, apa ya, levelnya mungkin ya apa ya belum nangkep sih. Saya lagi nyari. Kalau catatan Bu Nina atau Teh Nina kemarin gimana? Ya memang dalam prosesnya betul Pak, masih ada sedikit kekeliruan ya untuk pengoperasian. Misalkan mereka sudah dapat tuh data, kan diminta juga keseluruhan Betul. jumlahnya. Nah, keseluruhan jumlahnya itu yang kurang tepat ya hasilnya gitu. Nah, untuk catatannya sendiri perilaku yang diobserver ya Pak ya, punten izin menyampaikan. Kemarin itu Pak Rizky itu yang menjadi fokus di observasi itu ada 2 Pak. Yang pertama itu dari komunikasi positif, yang keduanya itu dari strategi pengelompokan. Nah, untuk komunikasi positif Pak Rizky tadi yang sudah saya katakan nih Pak, dia sudah bagus tuh aktivitasnya mencairkan suasana, karena cara mengajarnya Pak Rizky pun apa ya, nggak kaku gitu tuh, ngobrol aja kayak ngobrol aja gitu. Jadi si anak juga kadang dikasih pertanyaan yang ngejok juga tidak kayak ini tuh Pak, apa sih, tidak sadar gitu Pak, itu kayaknya jokes ya. Gitu. Nah, dan Paris juga udah memanggil siswa sesuai namanya. Saya itu 2 indikator sudah terpenuhi, cuman ada yang lupa kemarin, harapan positif kelas. Nah itu sempat belum tersampaikan secara lebih waktu juga sih iya, mungkin kemarin tuh. agak mepet. Terus di strategi pengelompokan juga kemarin sudah bagus sih Pak, dikelompokkan gitu kan, mengerjakan LKPD. Cuman saat interaksi kelompoknya kemarin mungkin yang saya amati tuh Pak, masih ada beberapa yang kurang aktif ya Pak Rizky gitu, karena mungkin tadi yang faktor Pak Rizky bilang ada anak yang level-levelnya beda gitu, ada yang level tinggi yang sudah ngeh gitu, ada yang masih di bawah ya Pak ya, yang middle aja prosesnya mungkin bahkan tadi ada agak sedikit ketriwal, jadi mungkin dia mengikuti aja ke anak yang high dalam satu kelompok itu. Bisa saya tambahin sih, maksudnya bukan dibantah ya. Boleh. Kayak sebenarnya itu kan penyakit lama ya Pak ya. Tuh, kostum juga ada. Karena mungkin kayaknya penyakit yang tiap tahun akan terus berlanjut gitu, kayak siapapun gurunya, siapapun siswanya ya. Karena namanya juga kelompok bicaranya. Apalagi kita tiap anak karakternya beda-beda kan, kemampuannya juga pasti beda-beda. Tadi yang dibilang ada yang aktif atau pasif, ya pasti ada kan, nggak mungkin dong rata semuanya pinter gitu, dan nggak mungkin anaknya kurang semua, pasti kan ya tadi balance kan. Jadi yang pinter-pinter yang enggak, makanya saya ngelompokinnya biar aman dia tadi sama rata, yang kurang jadi di matchingin lah. Biar nggak jomplang banget. Walaupun tetap ada komplain ya Pak ya, biasanya kayak Pak yang ini Pak nggak bantuin aku gitu misalnya, dia kerjanya diem aja gitu, dia cuma ngisi data, ngitung data doang gitu. Sebenarnya secara nggak langsung kan bukan dia nggak bantuin, tanpa dia sadari yang ngomong juga sebenarnya dia juga sama-sama nganggur kan sebenarnya. Kayak kita bertiga nih bagi tugas nih ya, Bapak yang nulis mencatat, saya bagian nulis lah, notulen gitu, saya bagian mencari data, Bu Nina bagian kesimpulan. Saat bagian saya sudah selesai kan saya udah diem dong, ya nggak sih? Ya, Bu Nina kan mikir kan, tinggal ganti kesimpulan. Bu Nina kan protes, atau Bapak protes kan, itu kok Mas Rizky
santai-santai permainan aja. Sebenarnya kan bukan santai aja ya, udah selesai. Padahal pas saya lagi jadi data juga kan Diko juga selesai gitu, maksudnya santai gitu, maksudnya kayak lah kan sama Anda juga kan sebenarnya santai kan gitu. Cuman saya nggak protes. Kok bahas bagian saya yang santai protes. Nah itu kan sebenarnya bukan benar, maksudnya kayak ya karakter gitu. Orang kadang suka ngelihat orang santai kok kayaknya kesedihan aja gitu. Ya itu tadi karakter sifat, makanya saya bilang itu mah bisa sebenarnya nggak masalah. Buat saya nggak, ya tiap tahun masih ada lagi kayak gitu, dan metodenya juga pasti tiap kelompok, tiap orang individu balik lagi ya, beda-beda lagi gitu. Oke, berarti kalau dilihat dari indikator di sini mah ya, kalau komunikasi positif berarti kan sudah terbangun tuh ya. Lalu strategi pengelompokan kelas juga kan itu sudah terjadi ya, sudah dilaksanakan. Betul. Kemudian pada saat pembelajarannya juga banyak siswa sebetulnya yang semangat, yang aktif ya. Hanya tadi kurangnya masih ada beberapa yang pasif atau yang diam betul. Setelah mereka mengerjakan tugasnya sendiri gitu ya. Dan kalau buat Mas Rizky ini sebetulnya klasikal gitu ya. Masalah yang ada di dimanapun dan setiap tahun gitu ya. Dan selalu gitu ya. Oke. Nah, kalau dilihat lagi nih, kalau misalnya saya tanya nih Mas Ki, Mas Rizky kemarin udah ngajar ya, kemudian kan hari ini kan sudah merefleksi tuh apa yang sudah baik, apa yang harus ditingkatkan gitu ya, apa sih ada masalah apa di sekolah gitu ya, di kelas maksudnya terkait pembelajaran kemarin. Nah kalau saya tanya sekarang gini, kalau saya tanya misalnya rekomendasi ataupun cara atau strategi apa sih kira-kira yang Mas Rizky butuhkan untuk meningkatkan kompetensi Mas Rizky gitu ke depan ya berarti ya, apa tuh, ada nggak kompetisinya ya? Kalau saya sih lebih ke pribadi ya, ini mungkin agak beda lebarnya, ke interaksinya aja sih antara saya dengan siswa sih, dikuatin lagi gitu. Ya, itu termasuk itu bagus kok. Jadi biar kan gini, kadang kan suka ada kayak, kenapa sih Pak Bapak tuh sama si ini aja gitu, berasa kayak ini anak emas gitu loh. Umumnya kan orang yang di anak emas kan itu anak yang pinter ya. Nah kalau saya kan enggak, justru yang di anak emas itu anak yang justru tergolong memang khusus harus didampingin. Nah yang justru yang kesedihan itu yang pinter gitu tuh, uniknya kan di situ ya. Buat saya nggak apa-apa, itu kan justru jadi lucu kan, jadi kayak satu untuk yang anak yang kurang jadi ngerasa saya tuh dikhususkan ya, jadi kayak diperhatikan ya, jadi punya kebanggaan, jadi mancing anak kemauan buat belajar juga salah satunya. Terus juga yang kedua jadi ngerasa tidak terbuang gitu, maksudnya kayak biasanya kan ada lebih diperhatikan ya mereka ya. Nah ini satu contoh nih, lebih dianggap gitu ya. Saya bikin kayak metode terbalik ya. Biasanya kalau dalam pembentukan ketua aja ya, kelompok nih Pak, kita kan sebenarnya guru tuh kalau nggak salah ya, untuk kami kan nggak boleh menentukan kelompoknya ya, guru tuh. Nanti kelompoknya sama ini ya gitu loh. Biarkan kan siswa yang menentukan, biasanya kan gitu kalau nggak salah. Yang baik ya. Cuma kalau saya ketua tetap saya pilih. Tapi umumnya kan yang pinter nih, yang dari ranking 1 sampai 5 lah misalnya. Kamu jadi ketua ya, nanti kamu pilih anggotanya. Nah yang pinter kan pasti milihnya yang pengennya yang pinter lagi tuh. Strategi mereka. Ya. Gitu. Nah saya balik strateginya. Saya nggak mau diakalin mereka, saya balik. Sekarang gimana kalau anak yang kurang-kurang ini jadi ketuanya? Jadi otaknya. Ketua tuh bukan berarti dia yang ketua semuanya dia ngerjain ya. Tadi dalam hal memilih anggotanya tuh Pak. Jadi kayak anggaplah Bu Nina kurang banget nih ya. Anggaplah nilai paling rendah lah Nina nih, dia antara paling kelas. Bapak nih nggak mau di sekelompok sama ini. Tapi gimana caranya mau nggak mau sekelompok gitu. Nina yang jadi ketuanya nih 5 orang nih misalnya. Anggaplah Nina misalnya, atau Pak Fauzan gitu, atau Bu Eni. Tapi strategi ini bagus juga sih buat saya mah. Jadi buat Bu Nina gimana? Jadi rebutan tuh. Iya, bagus sih Pak, terinspirasi gitu tuh. Dimana kan biasanya anak-anak yang level rendah tuh dia, pasti saya suka nggak kebagian kelompok, gitu. Suka nggak kebagian kelompok. Iya. Gitu, ketika mereka di up gitu, mereka akhirnya tumbuh kepercayaan dirinya. Iya, betul. Jadi saya itu ketua loh. Jadi yang level high pun mau nggak mau dia diem loh gitu, jadinya gitu. Karena justru dengan begini nanti yang namanya diferensiasi itu akan tercipta gitu. Iya. Jadi tidak satu golongan saja tadi tuh, yang pintar dengan yang pintar, semua tidak begitu pada akhirnya gitu. Terus bagus sih. Boleh nambahin lagi sedikit ya, tadi masalah kelompok ya. Ketua memang boleh memilih nih kelompok anggotanya, tapi dibatas. Jadi dia punya hak milih
satu atau dua orang. Saya mau milih ini nih, yang misalnya bestie banget lah atau pinter banget terserah. Tapi dia punya hak milih. Tapi ketua juga bisa dipilih. Jadi nanti si anggota pun boleh milih ketuanya maunya yang mana gitu. Jadi biar balance gitu. Jadi ada kalau ada anak yang ngerasa nggak dianggap, padahal kan dia suka ada nggak dipilih tuh. Wah saya nggak dipilih nih sama Bu Nina. Tapi ada momen nanti saya disuruh milih. Ayo Rizky kamu mau pilih siapa? Ketuanya Bu Nina apa Pak Adi? Nah baru kan, oh kamu nggak mau milih saya nih, tapi saya mau milih kamu gitu. Jadi kan dan mau tidak mau kan Nina harus menerima gitu. Gitu. Dan itu kan jadi kesepakatan karena gitu. Oke, kalau aku mau tanya kalau menurut Teh Nina apa aja Teh catatan rekomendasinya untuk peningkatan kinerja? Yang Paris kita Iya. gitu. Ya mungkin Paris lebih apa ya? Tadi kan di komunikasi positif tuh ada satu yang harapan positifnya belum tersampaikan. Jadi lebih diperhatikan lagi mungkin step-stepnya. Kemarin betul. Waktu sih Pak. Iya. Hal utama mungkin ganggu pikiran Paris sih kali ya. Jadi agak sedikit terlewat. Nah, untuk strategi pengelompokan itu bagus banget Pak. Yang tadi saya apresiatif banget, malah terinspirasi nih jadinya gitu. Ya itu paling Pak. Udah good sih solusinya. Jadi lebih memperhatikan harapan positif ya muridnya ya. By proses paling bisa lah. Oke, terakhir nih aku mau tanya, ada cara enggak? Tadi kan di sini saya menulis 2 poin nih, menguatkan interaksi positif sama murid dengan murid gitu ya, interaksinya yang ingin dikuatkan tuh. Lalu yang kedua tadi ada dari Teh Nina itu lebih memperhatikan harapan positif murid gitu. Betul. Nah sekarang saya mau tanya, ada strategi nggak? Caranya bagaimana sih kita bisa meningkatkan ini nih gitu? Masuk nggak? Iya, belum. Masih lagi bingung ya. Cuma sebenarnya sama guys sih, kayak ujung-ujungnya juga intinya komunikasi lagi ya. Enggak, lebih ke kitanya sih, lebih ke personal sebagai guru sih. Jadi yang mau ditingkatkan tuh ini, kalau saya tulis tuh menguatkan interaksi positif dengan murid gitu ya. Nah, bagaimana tuh cara kita menguatkan ini gitu? Menguatkan interaksi dengan siswa di kelas. Oh, saya mah biasanya bikin grup WA anak juga kan 2 grup. Nah itu betul. Kasih tugas-tugas dikit lah. Jadi kayak lagi iseng nih, biasanya kalau lagi sekarang lagi habis buka nih, tapi nggak habis buka banget. Biasanya jam 7-an yang di luar sholat ya. Suka ngasih soal pertanyaan sedikit lah, kayak berapa kali berapa gitu. Banyak beberapa ada pertanyaan-pertanyaan dari IPAS, bahasa Indonesia. Jadi kayak ya pertanyaan-pertanyaan aja jadi pancingan, nanti ada jawabannya. Kan di WA itu ada grup kayak polling gitu kan, ada A, B, C, D gitu. Nanti anak jawab. Jadi anak tuh aktif. Jadi mancingnya di situ sih. Jadi biar oke deh, kalau kamu nggak mau belajar di rumah, saya kasih tugasnya gini aja. Jadi saya nggak ngasih PR Pak, nggak ngasih PR susah. Kerjakan ini PR-nya halaman segini di IKS, nggak. Tapi saya kasih di grup WA aja. 1-2 pertanyaan. Tapi nanti kan pasti dijawab tuh rebutan. Nanti ada interaksi di sana ya, terjadi interaksi ya. Betul. Jadi kita juga tahu kan kegiatan si anak jam segitu ngapain. Kalau dia balas berarti dia fokus tuh, berarti kan lagi megang HP tuh. Gitu. Menurut Bu Nina ada catatan nggak? Ada tambahan nggak? Untuk interaksi Iya. kelas ya. Karena kalau masalah komunikasi pasti sudah bagus sih Pak sebenarnya. Anak-anak juga kayak udah apa ya, kalau lagi komunikasi sama Pak Rizky ya terlihat dalam pembelajaran tuh nggak kaku gitu sebenarnya. Udah nyaman banget berarti ya. Secara komunikasi ya gitu. Cuman ya itu tadi mungkin poinnya ke harapan dari pembelajaran itu loh gitu. Dimana sih kita tuh mau belajar ini loh nak, nanti manfaatnya buat ini, mungkin lebih ditekankan ke situ sih Pak maksudnya. Lebih kontekstual gitu ya. Supaya si anak juga saya nanti manfaatnya bisa ini mungkin nanti ketika si anak yang tadi yang di bawah pun, apalagi dia sudah jadikan ketua tuh dalam satu timnya, dia juga bisa mencapai harapan itu. Betul. Ya kekuranganmu tadi bener sih, betul, setuju. Kekurangannya di saya juga kan tadi mungkin kayak gagal fokus juga, akhirnya anak juga gagal fokus. Jadi ke situ sih, betul. Setuju sih sama Bu Nina. Masukan juga jadi bos saya, bagus ya, benar. Makasih Bu Nina. Oke, itu aja mungkin Pak Rizky, Bu Nina, buat hari ini saya sudah ngisi sih ini, langsung saya kumpulkan aja ya. Ya, secara keseluruhan mah kan sudah dilakukan ya. Betul. Banyak proses intinya ya, Pak, mah ya? iya, dan sebenarnya apa? Ini kan kita refleksi ya. Di dalam refleksi, kalaupun misalnya kita ada kekurangan atau ada kelemahan, nggak jadi masalah sih kalau buat saya gitu. Ya namanya juga kan refleksi gitu. Toh nggak ada yang sempurna juga kan gitu ya. Dan pasti ada kekurangan sih Pak. Ya nggak jadi masalah juga sih sebenarnya mah gitu.
ya mudah-mudahan ke depannya kan akan semakin baik, semakin baik, semakin baik gitu ya. Justru Itu prosesnya tujuannya. tidak hanya anak yang belajar, tapi Betul, guru kitanya juga belajar. belajar betul. Itu aja mungkin terima kasih banyak Mas Rizky dan Teh Nina, makasih ya sama-sama, sudah Mas hadir. Rizky. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.